Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Fauzia, Kakak Basuti dengan NIM 202414478 dan rekan saya Asyifa FM Hasibuan dengan NIM 2024061036. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah hukum agraria dengan judul Rekonstruksi Hukum Agraria Indonesia dari konflik lahan menuju keadilan sosial dan berkelanjutan. Dan pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Indonesia adalah negara agraris, tetapi ironisnya masih menghadapi banyak konflik. Indonesia adalah negara agraris, tetapi ironisnya masih menghadapi banyak. Indonesia merupakan negara agraris, tetapi ironisnya masih menghadapi banyak konflik lahan. Pada tahun 2023 tercatat ratusan konflik agraria dengan luas 100.000 hektar yang berdampak pada puluhan ribu keluarga. Konflik ini banyak terjadi di sektor perkebunan, infrastruktur, hingga lahan masyarakat adat. Padahal Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 yang seharusnya menjadi dasar keadilan agraria. Namun kenyataannya Undang-Undang ini belum mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Akar masalah agraria di Indonesia antara lain berasal dari warisan hukum kolonial, seperti tumpang tindih aturan, ketimpangan penguasaan lahan, maladministrasi, korupsi, birokrasi pertanahan, hingga pengabaian hak masyarakat adat. Kondisi ini yang menyebabkan petani kehilangan lahan, munculnya kriminalisasi warga, kerusakan lingkungan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Selain itu juga, konflik agraria berdampak pada ekonomi karena menghambat produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Berdampak pada sosial karena memicu konflik antar masyarakat. Berdampak pada lingkungan karena memicu deforestasi dan kerusakan lahan, serta berdampak pada stabilitas hukum karena merugikan di bawah suatu negara. Karena itu, penyelesaian masalah agraria tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan instruksi hukum adil, kuat, dan berkelanjutan. Baiklah, pada pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Asyifa. Untuk mengatasi berbagai persoalan agraria tersebut, diperlukannya langkah rekonstruksi hukum agraria yang komprehensif. Yang pertama, diperlukannya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi agar tidak ada lagi tumpang tindih aturan antara kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pertahanan. Semua kebijakan harus kembali pada prinsip UU-PA dan keadilan sosial. Yang kedua, reformasi agraria sejati harus dijalankan bukan yang hanya di sertifikat tanah, tetapi retribusi tanah yang adil, perlindungan hak masyarakat adat, pemberian akses modal, teknologi. Kedua, reformasi agraria sejati harus dijalankan bukan hanya sertifikat tanah, tetapi retribusi tanah yang adil, perlindungan hak masyarakat adat, pemberian akses modal, teknologi, dan pemberdayaan pertanian agar masyarakat benar-benar sejahtera. Ketiga, negara harus memperkuat pengakuan hak masyarakat adat melalui perlindungan wilayah adat, penerapan di wilayah persetujuan masyarakat sebelum proyek dijalankan, dan pemberian perlindungan hukum yang jelas. Keempat, perlu dilakukannya reformasi birokrasi pertanahan dengan mempercepat proses sertifikasi, digitalisasi layanan, transparansi, serta penindakan tegas terhadap praktik korupsi dan pungli. Kelima, mekanisme penyelesaian konflik agraria harus dikuat baik melalui pengadilan agraria khusus maupun jalur mediasi yang adil melibatkan masyarakat. Selain itu, kebijakan agraria juga harus berorientasi pada berkelanjutannya lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktifnya masyarakat. Nah, dari bagian tersebut, kesimpulannya dari apa yang kami bahas, itu rekonstruksi agraria Indonesia bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi merupakan keharusan untuk menjamin masa depan bangsa. Dengan sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat, diharapkan konflik agraria dapat berkurang.
Hak masyarakat, terutama petani dan masyarakat adat, dapat pelindungan produktivitas, pertanian meningkat, lingkungan tetap terjaga, dan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial dapat benar-benar terwujud dengan komitmen politik yang kuat. Dan dokumen seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat bergerak maju, sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian dari pemaparan kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.